Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas materi dasar yang sangat penting dalam mata kuliah komunikasi massa, yaitu komunikasi massa dan era informasi. Saya ingin Anda tidak hanya menghafal, tapi benar-benar memahami bagaimana komunikasi itu berkembang dan mempengaruhi kehidupan kita hari ini. Evolusi komunikasi dari sederhana ke kompleks. Coba kita mulai dari hal yang paling dekat dulu. Awalnya, manusia itu berkomunikasi yang pertama dengan secara interpersonal. Artinya satu lawan satu. Misalnya Anda mengobrol dengan teman. Lalu berkembang menjadi kelompok kecil yang dinamakan dengan komunikasi kelompok, yang itu berisi 3-15 orang untuk berdiskusi secara bersama. Kemudian menjadi komunikasi organisasi, misalnya berkomunikasi di kampus atau di kantor, itu secara formal. Sampai akhirnya kita ke komunikasi massa. Nah, komunikasi massa ini beda dia. Audiensnya besar sekali, orang-orangnya tidak saling kenal dan komunikasinya lewat media. Jadi ketika Anda menonton TV, baca berita, atau scroll TikTok, itu semua adalah bentuk dari komunikasi massa. Unsur penting dalam komunikasi massa. Sekarang saya tanya ke kalian. Komunikasi itu kan tidak terjadi begitu saja. Ada komponennya. Dalam komunikasi massa itu ada 5 unsur penting. Yang pertama yaitu ada sumbernya. Itu bisa dari jurnalis, reporter, atau lembaga media. Akhirnya menghasilkan pesan yang berisi berita, opini, dan lain-lain. Lewat apa? Lewat saluran atau channel. Medianya seperti televisi, radio, dan internet. Tentu saja itu juga ada halayaknya atau audiens. Nah, Anda semua adalah sebagai penerima. Yang terakhir yaitu ada efeknya. Nah, ini penting karena media bisa mempengaruhi cara berpikir Anda. Contohnya sederhana. Kalau suatu isu terus diberitakan, lama-lama Anda menganggap itu penting. Ini yang disebut dengan agenda setting. Organisasi media massa. Jadi media itu sebenarnya tidak netral, ada gatekeeping-nya. Sekarang banyak orang berpikir media itu hanya menyampaikan padahal tidak sesederhana itu. Dalam proses media, ada yang disebut dengan gatekeeping. Artinya, tidak semua informasi langsung dipublikasikan. Ada proses seleksi dari wartawan, editor, pemimpin redaksi, bahkan pemilik media. Jadi berita yang Anda lihat itu sudah dipilih, bukan realitas mentah. Ini penting untuk Anda pahami, supaya tidak mudah percaya begitu saja. Baik teman-teman, di bagian ini kita tidak hanya bicara internet itu ada, tapi bagaimana internet mengubah struktur komunikasi secara fundamental. World Wide Web. Siapa sebenarnya komunikator? Kalau dulu komunikator itu adalah media besar seperti televisi, radio, atau koran. Anda hanya sebagai penerima. Sekarang, dengan adanya World Wide Web, semua orang bisa jadi komunikator. Contohnya, ketika Anda upload video di TikTok, Anda adalah komunikatornya. Atau Anda bikin tweet di X, Anda juga komunikatornya. Perubahan besarnya adalah dari yang dulunya terpusat, sekarang menjadi terdesentralisasi. Artinya, tidak ada lagi monopoli informasi. Yang kedua adalah many-to-many communication. Ini adalah kunci utama. Ini adalah konsep yang sangat penting. Kalau dulu one-to-many TV ditonton dengan jutaan penonton. Sekarang many-to-many. Artinya, semua orang bisa kirim pesan, semua orang bisa menerima dan merespon. Contohnya, grup WhatsApp, kolom komentar di Instagram, atau forum online. Tentu saja dampaknya komunikasi bisa jadi lebih interaktif, tidak ada lagi batas tegas antara pengirim dan penerima. Yang ketiga adalah multi-interface atau media menyatu. Sekarang Anda tidak lagi pakai satu media saja.
Contohnya, nonton YouTube di HP, sambil buka Twitter, sambil chat WA. Ini disebut dengan multi-interface. Artinya, satu orang menggunakan banyak platform sekaligus, dan media tidak lagi berdiri sendiri. Yang keempat yaitu citizen journalism, jurnalisme warga. Ini fenomena yang sangat menarik. Kalau dulu berita hanya dibuat oleh wartawan profesional, sekarang siapa saja bisa melaporkan kejadian. Contohnya, orang merekam kecelakaan, lalu diupload dan menjadi viral. Netizen bisa live report kejadian. Kelebihannya sih cepat, real time, namun ada juga kekurangannya. Berita akhirnya tidak selalu terverifikasi dan rawan hoax. Disinilah pentingnya Anda punya literasi media dengan baik. Sekarang kita masuk ke teori klasik, tapi sangat relevan dengan tokohnya Marshall McLuhan. Menurut Marshall, ada masyarakat bertutur atau oral society. Saat itu dicirikan dengan komunikasi yang menggunakan lisan dan tidak ada tulisan. Contohnya, cerita dari mulut ke mulut atau dongeng nenek moyang. Tentu saja dampaknya ingatan sangat kuat dan informasi mudah berubah karena tidak ada catatan. Yang kedua yaitu masyarakat tulisan atau literasi society. Saat itu sudah mulai ada huruf, abjad, tulisan, dan dampaknya informasi bisa disimpan, pengetahuan jadi lebih stabil, dan ini adalah awal dari peradaban intelektual. Yang ketiga yaitu masyarakat media cetak. Setelah ditemukan mesin cetak, contohnya buku, surat kabar, ini berdampak informasi bisa disebarkan secara massal dan pendidikan berkembang pesat. Tentu saja ini yang memicu revolusi ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu masyarakat media elektronik. Saat itu sudah mulai ada radio, televisi, film. Dampaknya informasi jadi lebih cepat, lebih emosional karena audio visual. Saat itu orang tidak hanya membaca, tapi juga melihat dan mendengar. Yang kelima yaitu masyarakat informasi, yaitu di era kita sekarang ini. Cirinya, internet semakin banyak, digitalisasi, global connectivity. Tentu saja dampaknya dunia tanpa batas, informasi super cepat dan overload informasi. Tren perubahan media. Sekarang kita lihat fenomena yang terjadi. Segmentasi media. Audiens makin selektif. Anda bisa pilih sendiri mau lihat apa, itu suka-suka. Konvergensi media. Semua jadi satu. TV, internet, sosial, media menyatu. Kontrol audiens. Ini semakin meningkat. Anda bebas memilih pause, skip, atau scroll. Multi-platform. TV ada streaming, koran sekarang sudah ada online. Dan mobile media. Semua ada di smartphone Anda. Baik teman-teman, lanjut ke perubahan karir dan gaya hidup. Perkembangan media digital hari ini bukan cuma mengubah cara kita berkomunikasi, tapi diam-diam juga membentuk arah hidup kita, mulai dari karir sampai gaya hidup sehari-hari. Dulu mungkin kita berpikir sukses itu harus jadi pegawai kantoran, sekarang peluang terbuka lebar. Siapapun bisa jadi konten kreator, pebisnis online, bahkan membangun usaha dari genggaman tangan. Tapi di sisi lain, tanpa kita sadari, cara kita menghabiskan waktu juga ikut berubah. Lebih banyak scroll daripada ngobrol, lebih sering melihat layar daripada melihat sekitar. Disinilah pentingnya kesadaran, apakah kita sedang mengendalikan media atau justru sebaliknya. Karena pada akhirnya teknologi bisa jadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik, atau justru membuat kita kehilangan arah. Semua tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kita sampai pada tantangan era digital. Di era digital yang serba cepat ini, kita memang dimudahkan dalam banyak hal, tapi di saat yang sama juga dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Hoax dan penipuan misalnya, sering datang dengan tampilan yang meyakinkan, sehingga tanpa sadar kita ikut menyebarkannya.
Lalu ada radikalisme yang menyusup lewat konten-konten yang tampak biasa, tapi perlahan mempengaruhi cara berpikir jika tidak disikapi dengan kritis. Belum lagi ancaman hacking dan pembobolan data yang mengintai kapan saja. Mengingat begitu banyak informasi pribadi kita tersimpan secara online. Di sisi lain, pelanggaran hak cipta juga kerap terjadi karena mudahnya menyalin dan menyebarkan karya orang lain tanpa izin. Semua ini mengingatkan kita bahwa menjadi pengguna media digital bukan hanya soal menikmati kemudahan, tetapi juga tentang memiliki kesadaran, etika, dan tanggung jawab dalam setiap klik, share, dan konten yang kita konsumsi maupun produksi. Baik teman-teman, sampai di refleksi akhir, kalau kita perhatikan gambar ini, ada dua kotak yang berdampingan, peluang dan tanggung jawab. Seolah mengingatkan kita bahwa di era digital, keduanya tidak bisa dipisahkan. Di satu sisi, media membuka begitu banyak jalan, profesi kreatif bermunculan, informasi terasa dekat, dan komunikasi menjadi tanpa batas. Tapi di sisi lain, kotak sebelahnya seperti menarik kita kembali untuk tetap sadar bahwa semua kemudahan itu harus diiringi sikap kritis, etika, dan pemahaman aturan seperti Undang-Undang ITE. Jadi, gambar ini sebenarnya sederhana, tapi pesannya dalam. Kita tidak bisa hanya menikmati peluang tanpa memikul tanggung jawab, karena pada akhirnya arah masa depan komunikasi massa tidak ditentukan oleh teknologinya saja, tetapi oleh bagaimana kita menyeimbangkan dua hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.